Pernah nggak sih Anda sadar setiap kali kita scroll media sosial, share berita, atau ikutan diskusi online, kita ngerasa punya power, punya kendali? Tapi di balik layar kaca HP kita, sebenarnya ada tarik ulur kekuasaan yang luar biasa sengit. Ini ibarat medan pertempuran antara kita, pengguna internet biasa, melawan para elit miliarder dan konglomerat media di Indonesia. Nah, di ulasan mendalam kali ini, kita bakal membedah tuntas gimana sebenarnya mesin revolusi digital di Indonesia ini bekerja. Apakah ini benar-benar alat buat demokrasi akar rumput? Atau jangan-jangan cuma mainan baru buat para oligarki? Coba direnungkan sebentar. Apakah retweet, share, dan hashtag yang sering kita gaungkan itu benar-benar lagi ngelawan dominasi elit? Atau tanpa kita sadari, interaksi digital kita ini justru makin memperkaya dan memperkuat posisi politik mereka? Ini bukan sekedar pertanyaan retoris ya, ini realitas ekonomi politik dari internet yang kita pakai setiap hari. Di dunia ini, setiap klik yang kita buat itu ada nilai finansialnya, dan ujung-ujungnya ada nilai politisnya juga. Untuk ngebongkar dinamika ini, kita punya 6 poin penting hari ini. Mulai dari melihat apakah ini demokrasi digital atau kontrol oligarki, lalu kita masuk ke studi kasus Ahok dan Jokowi, ngebahas gurita konglomerat media, peran warga sebagai pembuat berita, batas-batas yang makin kabur antara media dan teknologi, sampai akhirnya kita lihat gimana sih masa depan kekuasaan digital ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, demokrasi digital atau justru kontrol oligarki. Ulasan kita hari ini bersandar kuat pada analisis akademis dari Meredith L. Weiss tentang bukunya Ross Tapsell, Media Power in Indonesia. Jurnal ini terbit di publikasi bergengsi melalui JSTOR. Lewat kacamata sosiologi politik, inti dari penelitian ini berfokus pada evolusi media dari tahun 2004 sampai pemilu 2014 dan menyoroti satu fakta menarik. Revolusi digital itu narik kita ke dua arah yang benar-benar berlawanan. Di satu sisi, para oligarki ini makin kencang mengonsolidasikan kekuasaannya. Tapi di sisi lain, warga juga makin sadar sama kekuatan digital mereka. Di sini kita nggak lagi memihak siapa-siapa ya, kita murni membedah realitas struktural yang disajikan dalam penelitian ini. Lanjut ke bagian kedua, studi kasus Ahok dan Jokowi, serta ironi dari media sosial. Biar lebih kebayang, mari kita lihat gimana teori ini kejadian di dunia nyata. Contoh paling jelas, perjalanan politik Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kebangkitan Ahok itu didorong banget sama jaringan pendukungnya yang pakai YouTube dan aplikasi ponsel pintar. Mereka sukses besar menghindari media arus utama yang waktu itu masih dikuasai pemain lama. Kelihatannya ini kemenangan besar buat demokrasi digital kan? Tapi disitulah letak ironinya. Kejatuhan Ahok juga diorkestrasi lewat mobilisasi massa yang luar biasa besar, menggunakan platform media sosial yang sama persis. Ini ngebuktiin satu hal penting, alat digital itu pada dasarnya netral. Teknologi bisa digunakan untuk mengangkat seorang politisi lewat gerakan akar rumput, tapi di saat yang sama bisa dipersenjatai juga untuk menjatuhkannya. Sekarang masuk ke bagian ketiga. Gurita konglomerat media, di mana yang besar makin raksasa. Kalau kita zoom out sedikit ke level makro, lanskap media digital kita itu sebenarnya cuma dikuasai sama 8 konglomerat raksasa. Alih-alih hancur karena ada internet, media-media besar ini malah makin menggurita. Gimana caranya mereka mempertahankan kuasa? Pertama, mereka caplok situs-situs berita independen yang baru mau naik. Kedua, motif keuntungan dan politik mereka itu nyampur jadi satu. Bayangkan ya, menjelang pemilu 2014 aja, 5 dari 8 bos media ini aktif banget di partai politik. Mereka pakai lisensi TV digital murni sebagai alat politik. Mereka bahkan sengaja bikin liputan yang super partisan cuma buat mancing emosi dan klik. Intinya, sentimen populer jauh lebih dipentingkan daripada substansi berita. Nah, ini nyambung banget sama konsep yang namanya konvergensi platform. Coba deh bayangin, Anda lagi baca berita politik di sebuah situs. Terus ngeklik opini, lalu pindah halaman buat belanja online atau bahkan main game. Tahu nggak? Bisa jadi semua platform yang Anda buka tadi itu dimiliki oleh satu perusahaan raksasa yang sama. Para konglomerat ini melebarkan sayap ke sektor hiburan demi mengamankan pengaruh politik. Keuntungan dari bisnis hiburan, e-commerce, sampai taman hiburan semuanya mengalir ke puncak piramida yang sama. Dan seringnya, uang dari setiap klik yang Anda buat secara diam-diam mendanai kampanye politik si pemilik media tersebut. Benar-benar perpaduan sempurna antara keuntungan finansial dan kekuasaan politik yang luar biasa. Kita beralih ke bagian keempat, warga sebagai produsen berita, dan mulainya perlawanan kontra oligarki. Tapi tenang, dominasi elit ini bukan akhir dari ceritanya. Secara sosiologis, karakter kita sebagai warga negara itu lagi berubah drastis di era digital ini. Muncul nih konsep produser, gabungan antara produsen dan konsumen. Warga Indonesia sekarang udah nggak mau lagi cuman duduk diam di depan layar, nerima suapan berita dari konglomerat.
Enggak, kita memproduksi informasi dan narasi kita sendiri. Dengan bikin konten, para produser ini sebenarnya lagi merebut hak istimewa yang dulu cuma dipegang segelintir elit, menantang kekuasaan di atas sana lewat agensi politik yang baru. Contoh paling keren dari kekuatan para produser ini, jelas gerakan kawal pemilu di tahun 2014. Waktu itu, ketidakpercayaan masyarakat lagi tinggi-tingginya sama media arus utama yang kelihatan banget partisannya dalam menyiarkan hasil pemilu. Dan apa yang terjadi? Warga nggak cuma pasrah. Ribuan relawan gerak secara mandiri melakukan crowdsourcing buat ngerekap hasil pemilu secara daring dan transparan. Ini bukan sekedar jurnalisme warga biasa loh, ini murni aktivisme yang digerakkan oleh teknologi. Kawal pemilu ngebuktiin banget kalau aksi nyata warga itu bisa membongkar sumbatan informasi dan sukses ngelawan bias media arus utama secara nyata. Tapi kita juga harus tetap kritis secara akademis ya. Jangan sampai kita terjebak ilusi kalau suara warga di internet itu selalu kompak atau progresif. Faktanya, konten yang dibuat para produser ini kadang bisa sama personalnya dan sama provokatifnya dengan konten buatan oligarki. Para raja media bahkan sering banget numpang pakai konten bikinan warga buat memperluas jangkauan bisnis mereka. Ambil contoh kampanye Tegar yang sering dipakai buat mempermalukan lawan politik. Kalau kita bandingin gerakan akar rumput yang beneran real, kayak kawal pemilu, dengan kampanye Tegar yang reaktif, kita wajib nanya, apakah aksi daring ini beneran ngelawan oligarki atau malah memperkuat polarisasi yang ujung-ujungnya nguntungin para elit juga? Masuk ke bagian kelima, garis yang makin kabur antara media dan teknologi. Interaksi yang rumit ini bawa tantangan konseptual yang nyata buat kita. Saya mau bacain sedikit kutipan langsung dari Meredith L. Weiss, waktu beliau mengulas karya Tapsel. Dia menulis begini. Salah satu tantangan nyata dalam memahami lanskap online yang baru ini tampaknya adalah mengkonseptualisasikan di mana batas akhir sebuah media dan di mana bentuk keterlibatan atau perusahaan lain dimulai. Observasi ini mengena banget karena nunjukin gimana aktivisme online sekarang itu udah ngaburin batas antara ranah media dan platform teknologi murni di era konvergensi ini. Coba pikirin deh, dulu yang namanya media tradisional itu ya perusahaan yang bikin konten sendiri, punya dewan redaksi, dan garis politiknya jelas. Tapi hari ini, kita berhadapan sama platform teknologi raksasa kayak Facebook atau X yang selalu ngaku-ngaku kalau mereka itu netral. Kenyataannya, platform-platform ini memfasilitasi aktivisme akar rumput yang hebat, iya. Tapi di sisi lain mereka juga jadi alat kontrol, sarang penyebaran disinformasi, dan mendorong kampanye tagar partisal yang disokong elit. Kekaburan definisi antara media massa dan platform teknologi inilah yang lagi dimanfaatkan habis-habisan sama penguasa modal buat terus memperluas jaring kekuasaan mereka tanpa akuntabilitas redaksi yang jelas. Dan akhirnya, kita sampai di bagian ke-6, masa depan kekuasaan digital. Mari kita tarik kesimpulannya dengan melihat potensi ancaman rekonsolidasi oligarki. Kita ambil kasus Joko Widodo. Beliau dulu memulai karir politik nasionalnya sebagai sosok baru yang sangat populer dan didukung penuh sama aktivisme daring warga serta jurnalisme relawan. Tapi, seiring berjalannya waktu, tokoh-tokoh media besar yang dulu mendominasi arena pelan-pelan kembali mengklaim peran di dalam pemerintahannya. Ini jadi realitas yang ironis ya, warganet yang dulu membantu ngangkat sosok pro-rakyat, sekarang justru berhadapan lagi sama oligarki digital yang ternyata pinter beradaptasi dan kembali megang legitimasi kekuasaan dengan wajar baru. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat Anda renungkan. Di era digital saat ini, apakah teknologi itu benar-benar melayani dan memperkuat kualitas demokrasi kita? Atau jangan-jangan teknologi cuma memfasilitasi dominasi elit dan ngebangun oligarki yang jauh lebih tangguh? Jawabannya tentu nggak hitam putih. Digitalisasi di Indonesia bakal terus berlanjut. Dan yang paling penting, sebagai warga negara dan pengguna internet yang cerdas, kita harus terus sadar kalau setiap tindakan digital kita ikut membentuk lanskap kekuasaan ini. Terima kasih banyak udah mengikuti ulasan mendalam kita hari ini. Saya harap analisis ini bikin Anda makin tajam tiap kali lagi scroll media sosial. Sampai jumpa!